Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak, Apa? saya kan biar adil nih ya Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Apa ini beneran untuk kemajuan? Atau cuma sekedar validasi aja? Biar kelihatan beda, biar dicap hebat dari sebelum-sebelumnya. Aura Cinta Gadis kini dikenal sebagai suara muda yang berani melawan arus. Mulai menarik perhatian dunia maya setelah videonya di TikTok mengenai protes penggusuran rumahnya menjadi viral dalam hitungan jam. Dalam video tersebut, Aura juga menantang kebijakan kontroversial Deddy Mulyadi mengenai penghapusan wisuda sekolah negeri, memicu perdebatan sengit di berbagai platform sosial media. Sebelumnya, Aura hanya dikenal sebagai figuran dalam sinetron dan bintang iklan pinjaman online. Namun, kini ia menjadi simbol keberanian generasi muda di TikTok. Keberaniannya untuk berbicara lantang tak hanya datang dari ketidaksepakatannya terhadap kebijakan, tetapi juga dari pengalaman hidup yang mempengaruhi pandangannya. Dari rumah kontrakannya yang hampir dibongkar hingga panggung digital yang ia bangun, Aura menyalakan nyala perubahan yang menggugah banyak orang. Tapi siapa sebenarnya Aura Cinta Gadis di balik sorotan itu? Apa yang membentuknya menjadi sosok yang begitu vokal? Gak semua orang tuh bisa teriak, jadi gue yang bersuara. Aura Cinta Gadis, sosok yang kini dikenal sebagai aktivis digital, memulai perjalanan hidupnya dari latar belakang yang jauh dari kemewahan. Dengan lebih dari 150.000 pengikut di TikTok dan Instagram, Aura kini menjadi simbol dari semangat generasi muda yang tidak takut menantang status quo. Ia dikenal luas bukan hanya karena konten-konten berani yang mengkritik kebijakan lokal, tetapi juga karena pengalamannya yang luar biasa dalam menggabungkan dunia hiburan dengan perjuangan sosial. Aura memanfaatkan platform media sosial untuk menyuarakan keberanian dan ketegasan. Salah satu momen terbesar dalam perjalanan digitalnya adalah saat ia terlibat dalam perdebatan sengit dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi pada April 2025. Tema yang dibahas adalah kebijakan pelarangan wisuda di sekolah negeri yang menyulut perbedaan pendapat tajam di kalangan netizen. Keberaniannya berbicara di depan kamera berbekal pengalaman di dunia teater dan sinetron, menjadikannya figur yang dihormati dan juga menuai kritik. Namun perjalanan hidup Aura tidak hanya terbentuk hanya dari dunia digital semata. Sebelum dikenal sebagai aktivis yang vokal, ia terlebih dahulu mengeksplorasi dunia hiburan. Di dunia ini, Aura pernah berkarir sebagai artis figuran. Salah satu perannya yang paling dikenal adalah di sinetron Sayap Cinta Terindah yang tayang pada 2023, di mana ia tampil sebagai siswi yang berinteraksi singkat dengan tokoh utama. Meskipun hanya muncul dalam beberapa detik, ekspresi wajah Aura yang natural berhasil menarik perhatian penonton. Selain itu, ia juga tampil dalam reality show Garis Tangan 2 di Antv dan akhirnya datang juga di GTV yang kini bisa dilihat di sorotan story Instagramnya. Tentu perjalanan Aura di dunia hiburan tak hanya terbatas pada akting. Ia juga sempat menjadi model iklan pinjaman online pada pertengahan 2023, berperan sebagai pelajar yang membutuhkan dana praktikum. Iklan tersebut sempat mendapat kritik karena dianggap mempromosikan budaya utang konsumtif. Namun Aura dan bijaksana membela diri, menjelaskan bahwa uang yang diterimanya digunakan untuk biaya kuliah dan membantu keluarga. Kontroversi ini justru membuka pintu bagi Aura untuk dikenal lebih luas. Namun bukan hanya dunia hiburan yang mempengaruhi jalan hidup Aura. Sebelum terjun ke dunia entertainment, ia pernah merasakan langsung dampak dari kebijakan tata ruang yang keras. Rumah kontrakannya di bantaran Sungai Bekasi dibongkar oleh pemerintah, sebuah pengalaman yang menimbulkan rasa prihatin mendalam. Pengalaman ini menjadi titik balik bagi Aura yang memutuskan untuk menggunakan media sosial sebagai platform yang menyuarakan ketidakadilan yang dialami oleh dirinya. Selama masa sekolahnya, Aura juga menunjukkan kualitas kepemimpinan yang luar biasa. Ia terlibat aktif dalam OSIS dan teater, memimpin debat antar kelas yang mengasah kemampuan public speaking-nya. Setelah lulus dari SMA 1 Cikarang Utara pada 2024, Aura melanjutkan pendidikannya ke universitas, sambil tetap aktif mengelola akun Instagram dan TikTok @iam_auracinta, tempat di mana ia mengangkat isu-isu lokal yang sering terabaikan, seperti penggusuran rumah di kawasan Kalibaru, Tambun Selatan. Selain itu, ia juga mengelola kanal YouTube yang menjadi tempatnya berekspresi dalam dunia kecantikan, khususnya make up. Kepala Sekolah SMAN 1 Cikarang Utara, Didi Rosidi, mengungkapkan bahwa Aura diterima melalui jalur SKTM, surat keterangan tidak mampu, sebuah bukti atas kondisi keluarganya yang sederhana. Didi juga menambahkan bahwa Aura sudah menunjukkan minat besar dalam seni, seringkali meminta izin untuk tidak masuk sekolah demi mengikuti syuting. Aura Cinta Gadis adalah gambaran hidup seorang gadis muda yang berani melawan batasan.
Perjalanan dari anak teater OSIS, figura sinetron, hingga kini menjadi aktivis sosial yang berani menyuarakan kritik terhadap kebijakan lokal, menjadikannya sosok yang menarik, berani, dan inspiratif. Namanya semakin mencuat dengan sengit di media sosial dan menarik perhatian publik dan membagi opini menjadi dua kubu. Ketegangan ini bermula ketika Deddy Mulyadi mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait larangan study tour dan acara wisuda di sekolah-sekolah negeri. Dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, Deddy menekankan bahwa acara-acara tersebut sah-sah saja, asalkan tidak membebani orang tua siswa, dengan menambahkan sindiran keras. Kalau perlu, anak-anak ke sekolah jalan kaki atau naik sepeda, pulang sekolah jualan supaya tetap bisa bersekolah dengan hebat. Pernyataan ini langsung memicu respon keras dari Aura Cinta Gadis, remaja asal Cikarang yang merasa momen perpisahan adalah bagian penting dalam kenangan masa sekolah. Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak, Apa? saya kan biar adil nih ya Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Dalam video debat yang kemudian menjadi viral, Aura dengan tegas mengatakan, "Saya cuma minta keadilan aja Pak," membelah wacana publik dan memicu debat pro dan kontra di dunia maya. Bagi Aura, momen wisuda dan perpisahan adalah hak setiap siswa untuk merayakan pencapaian mereka, dan bukan sekedar menjadi acara seremonial tanpa makna. Deddy Mulyadi dalam tanggapannya menegaskan bahwa kebijakan larangan study tour dan wisuda bertujuan agar siswa lebih fokus pada pendidikan daripada terjebak dalam gengsi seremonial. Ia bahkan menantang Aura untuk memverifikasi sendiri data kemiskinan yang menjadi dasar argumennya, sambil mengkritik, kenapa miskin pengen hidup bergaya seperti orang kaya? Sekolah harus ada perpisahan. Ya, lu kan miskin kan? Kenapa miskin? Gayanya orang kaya. Lebih jauh, Deddy menyinggung soal penggusuran rumah keluarga Aura yang terjadi di bantaran Sungai Bekasi. Dengan alasan tanah tersebut merupakan aset pemerintah dan penggusuran dilakukan tanpa musyawarah panjang, dianggap sah secara hukum. Aura yang terkejut dan perubahan topik yang mendalam ini kemudian mengungkapkan bahwa kedatangannya ke acara tersebut sebenarnya bertujuan untuk membahas masalah penggusuran rumah keluarganya di Kalibaru, Tambun Selatan, dan bukan soal kebijakan wisuda. Ia mengungkapkan bahwa ia tidak mempersiapkan argumen khusus mengenai wisuda yang memicu simpati dari sebagian netizen yang memuji kejujurannya. Namun di sisi lain, ada yang mengkritik ketidaksiapannya dalam menghadapi tokoh politik senior seperti Deddy. Datang ke sana kan diundang. Saya pikir bakal ngebahas tentang masalah penggusuran. Nggak taunya malah ditembak ke masalah wisuda. Dan itu tuh aku nggak ada sama sekali nggak tahu kalau misalnya topik itu bakal ke wisuda. Dalam sidang sosial tersebut, orang tua Aura, Wahyu dan Agus turut merasa tertekan. Wahyu mengungkapkan rasa tidak ikhlas mendengar anaknya dihujat di depan publik. Sementara Agus merasa menyesal telah membujuk Aura untuk hadir dalam debat yang membuatnya merasa tak berdaya membela diri di hadapan seorang gubernur. Dihujat sampai sedemikian rupa ya tetap nggak ikhlas Mas ya. Ya tetap nggak ikhlas kita. Kalau suruh milih ya mendingan nggak usah. Terus terang mendingan nggak usah. Mendingan nggak usah. Ya. Meski begitu, meski diselimuti rasa penyesalan dan air mata, perdebatan ini berhasil membuka ruang diskusi publik yang lebih besar mengenai kesetaraan hak siswa untuk merayakan momen kelulusan, serta mendalami dinamika antar kebutuhan dasar dan hak untuk selebrasi dalam dunia pendidikan. Polemik ini juga mendapatkan kritik tajam dari Retno Listiarti, mantan komisioner KPAI periode 2017 hingga 2022, yang menilai gaya bicara Deddy Mulyadi terlalu menghakimi. Menurut Retno, diskusi seperti itu tidak seharusnya memusatkan perhatian pada status ekonomi atau memojokkan pihak lawan bicara. Retno menyarankan agar percakapan semacam ini lebih baik dilakukan secara tertutup, memberi kesempatan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk berbicara dengan lebih bebas, tanpa tekanan kamera atau hujatan netizen. Perdebatan ini membuka banyak pintu untuk refleksi bersama tentang pendidikan, keadilan sosial, dan hak setiap individu untuk merayakan pencapaiannya. Dalam dunia yang dipenuhi dengan media sosial, di mana opini dan kritik berkembang pesat, dialog terbuka, meskipun terkadang panas, dapat menjadi alat untuk saling memahami dan mendewasakan perspektif kita. Namun tak sedikit yang mempertanyakan, apakah perdebatan ini benar-benar murni, atau mungkin ada kepentingan politik di baliknya? Apakah ini sekedar settingan untuk tujuan tertentu?